Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali, dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini, jangan lupa subscribe ya bro sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro, yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Pernah menjadi salah satu dari 3 dolu luar biasa, Angel Daolue melihat keterkejutan di mata Xiao dan bahkan sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Tang San tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Gadis bodoh, jangan terlalu gugup, biarkan aku menyelesaikannya. Pemisahan yang aku bicarakan ini sangat singkat. Petik 2. Tapi saudaraku, bukankah kamu masih membutuhkan kami untuk menjadi sagot? Aku masih harus menyelesaikan ujian sanggup bersamamu. Bangsa tertawa, tentu saja tidak hanya kamu, Mubai dan yang lainnya juga harus pergi. Bukankah senior Boseki mengatakan bahwa tanpa bantuanmu aku tidak bisa menjadi sagon? Pemisahan sementara yang aku bicarakan adalah bahwa saya harus pergi ke hutan besar Stardow terlebih dahulu lalu kembali ke Pulau Sagon. Anda tahu kecepatan terbang saya ini jauh lebih cepat daripada orang lain. Jika Anda ikut dengan saya ke hutan besar Stardow dan kemudian pergi ke Pulau Sagot, aku khawatir itu akan sedikit lebih lambat. Akan lebih baik jika kamu menungguku dulu di tepi pantai saat kita kembali dan biarkan klan Xiaobai di sana memanggil cukup roh iblis hiu putih besar. Tunggu sampai aku di Stardow hutan hebat dan selesaikan cincin roh Hautian Hammer sebelum bertemu denganmu. Itu akan menghemat waktu, paling banyak waktu kita akan benar-benar berpisah. Aku khawatir itu bahkan tidak sampai 10 hari. Mendengar penjelasan Tang San, Xiao akhirnya rileks dengan lembut memukul dada Tang San. Kamu benar-benar jahat, hanya tahu bagaimana menakutiku. Tang San tertawa terbahak-bahak berkata, saya tidak bersalah. Siapa yang tahu Anda akan memiliki reaksi yang begitu besar bahkan tidak menunggu saya selesai. Xiao cemberut memukul bahu Tang San dengan enggan melihat penampilannya yang menawan. Tang San tidak bisa menahan perasaan cinta di hatinya dan menciumnya dengan berat di mulut kecilnya yang cemberut. Tanpa penundaan lebih lanjut, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Maestro dan Sue Beng, 7 divisi trek dibagi menjadi 2 kelompok dan dibawa penutup malam. Diam-diam meninggalkan kamu utama kerajaan Tendo. Ini adalah ide Suwong. Posisi Tang San di ketentaraan terlalu tinggi. Jika para prajurit tahu dia telah pergi, itu mungkin mempengaruhi moral mereka. Karena itu dia menyuruhnya pergi diam-diam. Menyegel berita di satu sisi itu tidak akan mempengaruhi moral mereka, dan pada saat yang sama itu akan mencegah kerajaan roh untuk mengetahuinya. Dan saat Tang San dan yang lainnya meninggalkan kamu, dan Tang San bersiap untuk melakukan dorongan terakhir untuk menjadi sagot di Spirit Empire Spirit City di Elder Palace, orang lain sudah berada di titik akhir kota roh. Istana tetua Qian Renshui diam-diam berdiri di tengah Elder Hall menghadap patung malaikat besar bersayap 6. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan. Itu benar-benar berbeda dari ketika dia pertama kali datang ke sini. Saat ini ia bukan lagi seseorang yang hanya bisa beribadah di depan patung bidadari. Sebaliknya itu menjadi inti dari aula ini seperti patung bidadari. Apakah kamu siap? Suara tua dan tenang bergema perlahan mengangkat kepalanya. Orang bisa melihat bahwa matanya benar-benar keemasan melepaskan cahaya yang dipenuhi aura dewa. Ya, saya siap. Suara Qian Ranger tidak memiliki mood sebelumnya, tampaknya acuh tak acuh dan sedingin es, seolah-olah itu tidak keluar dari mulut manusia. Sosok lain perlahan berjalan keluar dari balik patung bidadari. Dia tinggi dan kekar dan suaranya yang tua juga menjadi lebih jelas saat dia muncul. Keberadaanku adalah menunggu datangnya hari ini. Untuk hari ini aku sudah menunggu lebih dari 100 tahun. Ikuti aku. Tiba-tiba cahaya melintas di belakang Qian Daoliu dan dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya keemasan. 9 cincin roh berbaris rapi di sekelilingnya, dan pada saat yang sama 3 pasang sayap putih murni muncul. Itu adalah roh supernya Terapim. Selain saya, seluruh tubuh Qian Daoliu terbungkus emas, tetapi dibandingkan dengan emas Qian Reng sendiri sepertinya ada sesuatu yang kurang. Tapi setelah rohnya dilepaskan, dia menggantikan Qian Renshui dan patung malaikat menjadi inti dari seluruh istana tertua. Di dahi Qian Daoliu bermata emas berbentuk belah ketupat muncul tanpa dia melakukan gerakan apapun. Pada saat berikutnya dia sudah tiba di depan patung bidadari itu. Cahaya Salker, salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren.
Keemasan yang aneh keluar dari permata berbentuk belah ketupat di dahinya bersinar tepat di tengah alis patung bidadari itu. Seketika pusaran air emas muncul di antara alis patung malaikat itu dan seluruh patung itu tampak sedikit bergetar. Melihat ini Qian Rensu dengan matanya yang benar-benar keemasan juga sedikit heran. Jelas ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Nah, ikut aku. Qian Dao Liu berbalik memanggil Qian Rensu lalu tiba-tiba berakselerasi tubuhnya menabrak patung malaikat yang sangat besar itu, tidak melepaskan jiwanya tetapi tubuhnya melayang seringan bulu mengikuti. Di belakang adegan aneh muncul ketika tubuh Qian Dao Liu tiba-tiba bertabrakan dengan patung malaikat besar. Tidak ada benturan keras tetapi seolah-olah dia bertabrakan dengan lapisan air. Dengan kilatan cahaya dia menghilang. Situasi Qian Rensu sama mengikuti Qian Dao Liu dari dekat. Dia memasuki patung malaikat. Pusaran air di antara alis patung perlahan menghilang dan perasaan ilusi juga memudar di tengah cahaya yang berkedip-kedip. Semuanya kembali normal, tapi kakek dan cucu Qian Dao Liu dan Qian Rensui juga menghilang dalam cahaya keemasan yang surut. Lingkungannya benar-benar keemasan. Qian Rensui menemukan bahwa dia telah memasuki dunia yang aneh. Hal pertama yang dia rasakan adalah kehangatan tak berujung menyelimuti tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak begitu tidak nyata. Riak emas ilusi terus berkedip seolah melewati terowongan yang terkondensasi dari cahaya ilusi ke depan. Seolah satu abad telah berlalu, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi bersih. Perasaan ilusi menghilang dan rasa realitas kembali tercengang saat mengetahui bahwa dia dan kakeknya telah tiba di aula besar. Ketika dia muncul di sini, dia langsung melihat keanehan aula besar ini. Lingkungannya adalah langit malam yang tak berujung dihiasi dengan bintang-bintang dan Allah besar tempat mereka berada sebenarnya tampak mengambang di langit malam ini. Allah itu berbentuk heksagonal dan 6 pilar emas besar menopang. Atapnya tidak ada dinding dan sekelilingnya kosong. Apakah itu tanah atau atap? Serta 6 pilar emas besar semuanya terukir dengan pola aneh yang tak terhitung jumlahnya. Semua pola ini terbentuk dari penampakan bulu malaikat. Di tengah aula terdapat patung bidadari setinggi 3 meter. Itu terlihat persis sama dengan yang ada di Elders Hall, tapi jauh lebih kecil. Patung bidadari ini tidak berwarna emas melainkan abu-abu kusam. Di depan patung itu ada pedang panjang berwarna abu-abu yang ditusukkan ke tanah. 6 sayap terbentang di punggungnya seperti aslinya. Kakek di mana ini? Setelah tiba di dunia yang aneh ini, suara Qian Rensui akhirnya memiliki sedikit aura manusia mengungkapkan senyum aneh. Ini adalah kuil malaikat yang sebenarnya tempat warisan dewa malaikat. Nak, kemarilah. Sambil berbicara dia memberi isyarat kepada Qian Renges. Qian Rensui dipimpin oleh Qian Dao Liu ke patung malaikat itu. Qian Dao Liu menarik tangannya melihat permata emas belah ketupat yang sama di dahinya. Kamu akan membuat tempat ini bersinar lagi. Biarkan malaikat muncul kembali di dunia. Disinilah kamu menyelesaikan ujian 9 malaikat terakhir. Pada saat yang sama waktu itu juga di mana Anda benar-benar mewarisi posisi dewa malaikat dan memasuki tingkat dewa di benua dahulu. Sudah bertahun-tahun sejak dewa muncul, Anda akhirnya akan menjadi yang terkuat di benua dan memimpin kekaisaran roh ke puncak. Mendengarkan Qian Dao Liu, mata Qian Rensui berangsur-angsur cerah, ekspresi intens berkilauan di mata emasnya. Pada saat ini sesosok tiba-tiba muncul di benaknya. Sosok yang pernah mengalahkannya tidak akan pernah melupakan pria yang mengalahkannya saat itu. Kecerdasan dan kekuatannya membuatnya salker. Salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Menganggapnya sebagai musuh terbesarnya. Aku akan menjadi dewa malaikat, dan kamu bukankah aku sudah menjauh darimu? Aku pasti akan menemukanmu secara pribadi. Aku akan menyelesaikan masalah antara kamu dan aku. Ketika kita bertemu lagi, kamu hanya punya 2 pilihan, menyerah atau binasa. Selain kakek kamu, satu-satunya pria yang tidak aku sukai. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Sue kecil. Suara Qian Dao Liu membangunkan Qian Rensui dari pikirannya. Kakek, apa yang harus aku lakukan? Tatapan Qian Reng menjadi tegas lagi. Untuk beberapa alasan. Begitu dia memikirkan nama Tang San, hatinya terbakar. Pertama kali dia bertemu Tang San berada di bawah kepemimpinan Ning Fengzi. Terakhir kali dia melihatnya, mereka telah menjadi musuh untuk beberapa alasan. Meskipun Tang San telah menghancurkan kerja kerasnya selama 10 tahun di Kekaisaran Tendo, Qian Rensui tidak membencinya, tetapi sebaliknya lebih mengaguminya. Dalam hatinya dia tidak ingin membunuh Tang San, melainkan menaklukkan satu-satunya pria yang dia kagumi. Gunakan darahmu. Menunjuk permata transparan bundar
mendengar di gagang pedang panjang tumpul di depan patung malaikat nafas tajam, dia tahu bahwa saat terakhir akhirnya tiba. Perlahan mengangkat tangan kanannya, dia menutupi permata itu. Tiba-tiba ibu jarinya menyapu jari tengahnya, segera aliran darah berwarna aneh menyembur keluar dari luka di jari tengahnya. Oleh kekuatan jiwa malaikatnya menodai permata di gagang pedang warna darah Qian Renshui tampak sangat aneh. Itu bukan merah manusia melainkan merah muda samar bercampur dengan emas samar. Darah aneh ini bahkan memiliki aroma yang agak manis. Tiba-tiba Qian Renshui hanya merasakan tangan kanannya gemetar. Jari tengah yang terpotong tersebut dengan keras ke permata transparan itu. Permata halus itu sekarang seperti vampir yang haus darah. Dengan panik melahap darah Qian Ranger dengan liar dari lukanya membuat Qian Renshui gemetar. Tanpa sadar satu demi satu cincin roh muncul di sekitar Qian Ranger, dan dengan tabrakan 6 sayap besar keluar dari punggungnya, terbentang di udara. Saat darahnya dilahap, jiwa bela dirinya dipaksa keluar dari tubuhnya. Dengan sendirinya berdiri di samping dengan gugup memperhatikan semua yang ada di depannya. Semakin banyak darah Qian Reng mengalir keluar. Bermata di gagang pedang panjang itu juga berangsur-angsur cerah. Pada awalnya permata itu berkedip dengan cahaya keemasan merah muda yang sama dengan darah Qian Reng, namun seiring berjalannya waktu warna merah muda dalam cahaya berangsur-angsur memudar menjadi emas murni. Cahaya keemasan mengalir memanjang ke bawah di sepanjang permata, sedikit demi sedikit membasahi pedang panjang yang aneh itu. Perasaan lemah mulai muncul di benak Qian Reng, tetapi dia dengan tegas mempertahankan gerakan ini, bahkan mendesak kekuatan rohnya untuk mempercepat aliran darah. Perlahan-lahan Qian Reng menemukan bahwa dia sudah tidak bisa bergerak. Perasaan lemah tumbuh semakin kuat, tetapi cahaya keemasan yang dilepaskan oleh pedang panjang di depannya juga mulai tumbuh semakin kuat. Cahaya keemasan yang melonjak mewarnai seluruh kuil malaikat, dan semua pola yang diukir di kuil malaikat mulai tumbuh hidup. Cahaya redup beredar seolah hidup. Cahaya keemasan redup perlahan semakin kuat. Tersenyum, matanya dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala, bergumam, "Aku sudah menunggu terlalu lama untuk saat ini, Kang Chen. Pada akhirnya kamu masih selangkah di belakangku. Meskipun aku tidak bisa mencapai peringkat 100 dan menjadi dewa keturunan saya melakukannya, saya tidak menyangka bahwa saya akan mengalahkan Anda selangkah demi selangkah saat ini. Sayangnya saya tidak tahu apakah Anda masih hidup. Jika Salker, salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Anda masih hidup ketika Anda melihat cucuku menjadi dewa. Ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki? Hahaha. Petik 2. Qian Daolio mengangkat kaki kanannya dengan susah payah melangkah maju, tiba di antara patung malaikat abu-abu itu dan pedang panjang emas yang perlahan berubah. Cahaya yang menyala-nyala di matanya berangsur-angsur berubah menjadi baik hati. Memperhatikan Qian Rengges, nah ini adalah cobaan terakhirmu dan juga cobaan terakhir kakek. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang harus kamu tanggung, kamu harus berhasil di masa depan. Jika kamu bertemu dahulu yang luar biasa bernama Tang Chen, Anda harus mengalahkannya di tempat kakek itu. Saingan seumur hidup kakak. Petik 2. Kakek, apa yang kamu lakukan? Qian Renshui berhasil membuka mulutnya untuk berteriak. Dalam hatinya kegelisahan yang intens tiba-tiba muncul. Mata Qian Dalil yang baik hati dan tenang adalah sumber kegelisahan itu. Tersenyum sedikit, anak bodoh, selalu ada kerugian ketika ada keuntungan. Ini adalah takdirku sebagai penjaga dewa malaikat. Keberadaanku adalah untuk warisan dewa malaikat. Tanpa aku mustahil untuk Anda untuk menyelesaikan proses terakhir ini. Jangan merasa buruk Anda tidak bisa bergerak sekarang, apalagi menghentikan saya. Ingat kata-kata saya, pimpin kerajaan roh menuju kejayaan. Jika Anda bertemu Tang Chen, bantu saya mengalahkannya. Petik 2. Saat dia berbicara dengan ledakan api emas yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Qiano. Nyala api tidak memiliki panas, tetapi pada saat itu mereka menerangi seluruh aula dewa. Prasasti emas samar di aula dewa telah menjadi cahaya keemasan yang kuat, bahkan mengganti patung malaikat menjadi pusat aula dewa. Kakek, jangan! Qian Translate berteriak dan berjuang sekuat tenaga, tapi seperti yang dikatakannya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia benar-benar terserap oleh permata di pedang panjang itu, tidak bisa bergerak. Seluruh tubuh Qian Daolio telah berubah menjadi emas. Nyala api emas itu dinyalakan olehnya, dan itu tidak hanya menyalahkan kekuatan rohnya, tetapi juga tubuhnya, jiwanya, dan yang lainnya. Api malaikat paling murni ini secara bertahap melahapnya. Di belakangnya patung malaikat abu-abu dengan panik menyerap energi yang keluar dari api. Sue kecil, dengar, ada satu hal yang belum pernah kuberitahukan padamu. Ibumu tidak memperlakukanmu dengan baik, bahkan menelantarkanmu saat kau masih kecil. Itu bukan salahnya, namun itu juga karenamu aku tidak melakukannya. Jangan bunuh dia. Ayahmu tidak mati di tangan Hao Tian Daulot saat itu. Tang Hao hanya melukainya. Orang yang benar-benar membunuh ayahmu
kamu adalah ibumu Bibi dong. Apa? Kian Ranger menatap kosong ke arah kakeknya, bahkan melupakan api keemasan yang muncul darinya. Menghela nafas, semua yang terjadi di masa lalu telah terjadi. Aku tahu keseluruhan ceritanya. Bibi dong adalah seorang jenius, hanya saja metode ayahmu untuk menjaganya agak menyeramkan. Tapi tidak ada yang menyangka dia akan bertindak setelah bertahan selama bertahun-tahun. Saat itu kamu sudah tidak punya ayah. Aku tidak ingin kamu tanpa ibu. Begitu kamu menjadi dewa malaikat, kamu harus berpikir jernih tentang bagaimana menghadapinya. Ada satu hal yang saya harus mengingatkan Anda. Jika Anda satu orang di benua dahulu yang memiliki kemungkinan menjadi dewa, itu adalah ibumu. Hatinya telah dilahap oleh kejahatan. Jika dia berhasil, dia akan menjadi dewa raksasa kebalikan dari dewa malaikatmu. Tapi kamu adalah putrinya. Jauh di lubuk hatinya dia selalu mencintaimu. Kamu harus mengambil kembali kekaisaran roh. Kamu memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Bibi dong. Kakek menyarankan kamu untuk tidak salker. Salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Mempersulit keadaan untuknya. Jika Anda bisa bergandengan tangan dengannya, maka menyapu benua hanyalah sebuah es. Menerapkan hal. Petik 2. Apakah dia membunuh ayahku? Apakah dia membunuh ayahku? Kian Ren berdiri di sana dengan linglung. Dia bahkan tidak bereaksi ketika energi yang kuat memasuki tubuhnya dan menghilang. Dan Kianda tersenyum puas menceritakan berita penting ini kepada Kian Ren. Sue saat ini tentu saja memiliki tujuan. Hanya dengan cara ini energi cucunya dapat dialihkan dan tidak terlalu sedih karena kematiannya. Nah, kamu adalah kebanggaanku. Selalu kamu harus bertahan. Ini rintangan terakhir untuk menjadi malaikat. Sampai suara Kianda Oliu terputus-putus. Kian Reng tiba-tiba terbangun. Di depannya tubuh Kianda Oliu secara bertahap telah ditelan oleh api kemasan. Hal terakhir yang dia lihat adalah mata kakeknya yang ramah. Kakek-kakek. Kian Rens berteriak kesakitan, berjuang dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba tangannya ditarik oleh isapan aneh itu bergerak dari permata di gagangnya ke gagangnya dengan suara dengung yang keras. Pedang yang tertancap di depan patung malaikat itu ditarik paksa olehnya. Cahaya keemasan langsung meledak dan seluruh kuil malaikat menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan seperti mata. Pada ngopi. Apain bilang lo? Ngopi dong, ngopi. Hari yang menerangi langit, malam menerangi segala sesuatu di sekitarnya dan juga menelan tubuh Kian Rangers di dalam Angel Screen. Semua desain dekoratif dinyalakan dengan api keemasan yang kuat. Kian Rensway hanya merasakan tubuhnya bergerak sudah mengubah posisinya. Patung malaikat abu-abu itu sekarang telah berubah sepenuhnya. Keemasan merentangkan tangannya memeluknya dengan erat. Tepat setelah itu Kian Rensway merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyatu dengan tubuhnya. Permata berbentuk belah ketupat di dahinya berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Energi yang luar biasa melonjak tanpa henti di tengah ledakan. Dia tidak punya waktu untuk merasa sedih lagi. Adegan di depannya telah berubah menjadi warna emas, bahkan jiwanya telah berubah menjadi warna emas. Dia sementara kehilangan kemampuan untuk berpikir. Suara bermartabat bergema dari segala arah dan semua cahaya keemasan saat ini benar-benar mengeras di dalam kuil malaikat. Malaikat turun. Petik 2. Cahaya keemasan kuil tiba-tiba meredup. Patung malaikat di tengah sudah menghilang, hanya menyisakan Kian Ranger di punggungnya. 3 pasang dari 6 sayap itu telah berubah menjadi emas sepenuhnya, benar-benar terbentang. Matanya terpejam membiarkan rambut emasnya berkibar di belakang kepalanya. Tangan kanannya mengangkat pedang panjang kuno aneh yang baru saja ditariknya. Seluruh tubuhnya mekar dengan nyala api keemasan. Mulai dari ujung pedang panjang, desain dekoratif berbentuk bulu mulai menyebar ke bawah, menyebar ke seluruh pedang panjang, dan juga secara bertahap menyebar ke tubuh Kian Reng, menyebar ke wajahnya, menyebar ke tubuhnya. Dengan suara ding ringan, semua pakaiannya sudah benar-benar hilang memperlihatkan tubuh telanjangnya yang sempurna. Desain dekoratif yang aneh itu seperti pakaian Kian Rangers perlahan-lahan meluncur ke bawah menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan yang aneh terjalin terus-menerus meledak dengan pancaran yang menyilaukan. Kesadarannya berangsur-angsur pulih, jiwanya terbangun. Kesakitan Kian Reng hanya merasakan seluruh tubuhnya lemas dan mati, rasa seolah jutaan semut menggerogoti dirinya. Rasa sakit seringkali mudah ditahan, tetapi perasaan mati, rasa dan gatal ini jauh lebih mengerikan daripada rasa sakit. Perasaan mati, rasa dan gatal yang menakutkan membuat Kian Salker. Salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren.
Renshui berharap dia mati, bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Perasaan mati rasa dan gatal itu sepertinya berasal dari sumsum tulangnya. Seluruh tubuhnya menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia ingin berteriak, tetapi pada dasarnya tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingin menggaruk, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kenikmatan yang belum pernah dialami ini membuat seluruh tubuhnya tenggelam dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Pikirannya bisa runtuh kapan saja. Pada saat ini dia pada dasarnya tidak memikirkan kemungkinan apa yang dikatakan, tidak bisa melepaskan kesedihan kakeknya yang mengorbankan dirinya untuk mewarisi keilahian. Namun dia mengerti satu hal, jika jiwanya tidak bisa menahan rasa sakit ini, maka seluruh tubuhnya akan benar-benar runtuh. Tidak hanya dia gagal mewarisi keilahian, dia juga akan berubah menjadi debu di kuil malaikat ini. Secara bertahap kesadaran Qian Renshui mulai menjadi sedikit kabur. Tiba-tiba sesosok muncul di jiwanya. Itu adalah Bibi Dong yang mulia mengenakan jubah panjang. Bibi Dong mengawasinya dengan mata dingin dan mulia. Suaranya juga bergema di kedalaman jiwa. Qian Reng, apakah kamu tidak ingin melampauiku? Apakah kamu tidak membenciku? Aku menunggumu. Aku membunuh Qian Sunji. Jika kamu ingin membalas dendam untuknya, temui aku. Pikiran Qian Renshui bergetar hebat. Perasaan mati rasa dan gatal yang intens itu bahkan terguncang sedikit. Baby doll, aku membencimu. Aku membencimu. Kamu pada dasarnya tidak pantas menjadi ibuku, tapi aku tidak akan membunuhmu. Saya akan mengambil kekuatan yang paling Anda inginkan. Biarkan Anda juga tahu rasa sakitnya. Petik 2. Sosok Bibi Dong berangsur-angsur kabur di depannya, perlahan menghilang menjadi kehampaan. Apa yang dilihat Qian Ranger adalah ekspresinya yang menghina. Kekuatan jiwanya tiba-tiba menguat. Tekad segera menjadi lebih kuat. Jiwanya yang hampir runtuh sebelumnya sekali lagi mengeras dengan panik, menahan rasa sakit yang dibawa oleh perasaan mati rasa dan gatal itu. Waktu berlalu menit demi menit, rasa sakit yang dialami tubuhnya juga semakin intens. Tekad yang dia kumpulkan dengan susah payah mulai runtuh lagi. Jiwanya juga menjadi tidak stabil. Sekali lagi, tidak, aku harus bertahan. Qian Ren berteriak dengan panik di lubuk jiwanya, tetapi rasa sakit yang terus meningkat itu membuat jiwanya rapuh seperti badai. Jiwanya sekali lagi menjadi ilusi. Pada saat ini, sosok samar lainnya muncul di kedalaman pikirannya. Nah, jangan menyerah, kamu harus bertahan. Ini adalah kesempatan yang ditukar kakek untuk hidupmu. Kali ini sosok yang muncul adalah Qian Daoliu. Tubuhnya terbakar dengan api keemasan. Tatapannya dipenuhi dengan harapan dan dorongan yang terus-menerus merangsang jiwa Qian Reng, membuat jiwa yang terpencar itu sekali lagi mengeras. Kakek, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan berhasil. Jangan khawatir, aku pasti akan menjadi yang terkuat. Aku akan memenuhi permintaan terakhirmu untukmu. Kakek, beri aku kekuatan. Biarkan aku menahan rasa sakit ini. Petik 2. Di kuil malaikat, tubuh Qian Ren bergetar hebat. Setiap kali dia gemetar, pola emas di tubuhnya akan menjadi sedikit lebih kuat. Tubuhnya juga terus berubah di bawah pengaruh pola emas itu, dan nyala api keemasan yang sudah berusia lebih dari 30 tahun secara bertahap menjadi lebih mudah. Saat ini dia sudah terlihat 18 atau 19 tahun, tapi sosoknya bahkan lebih menggairahkan dari sebelumnya. Pinggangnya sangat ramping, tetapi dadanya menjulang tegak. Lekuk sempurna muncul di pinggang dan bokongnya. Bokong bulat sempurna memanjang ramping dan lurus, terutama di bawah penutup pola emas itu bahkan lebih seperti mimpi. Di dahinya permata emas berbentuk berlian telah hancur di beberapa salker. Salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Dan berubah menjadi cap emas di dahinya. Merek itu berbentuk bidadari bersayap 6 seperti miniatur patung dewa bidadari yang tertanam di dahinya. Ketika merek ini muncul adalah pertama kalinya jiwa Qian Reng tidak dapat bertahan, dan ketika tubuhnya berubah menjadi lebih mudah adalah kedua kalinya dia tidak dapat bertahan. Saat ini Qian Reng telah menjadi dewa yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya meletus dengan api emas, terutama 6 sayap di punggungnya seolah-olah dilemparkan dari api emas. Setiap kali mereka mengepak, sekelilingnya akan berkedip dengan cahaya keemasan yang terdistorsi. Tiba-tiba peluit tajam tiba-tiba meletus dari Qian Ranger. Mati rasa dan gatal yang dia rasakan berlipat ganda, membuat jiwanya yang baru saja stabil sekali lagi dalam bahaya. Dan di luar tubuhnya bersama dengan semburan kabut emas yang tiba-tiba dari tubuhnya, juga dari ketiadaan 6 tulang emas yang aneh muncul di sekelilingnya. Pola emas di tubuh Qian Reng langsung tersebar, memperlihatkan tubuh lembutnya yang halus dan tembus pandang. Semua pola itu berubah menjadi cahaya keemasan
keemasan menyatu menjadi 6 tulang aneh itu. Memang ke-6 tulang emas ini terkenal di dunia harta karun istana Marcia Soul Palace. Setelan malaikat sebelum datang ke sini, Gian Tren sudah menyatu dengan mereka berlima. Hanya tulang rusuk terakhir yang tidak berani dia gabungkan. Sekarang dalam proses pewarisan ini, apakah sudah menyatu atau belum? Semuanya muncul di sekelilingnya. Setiap tulang roh mulai berubah dengan aneh di bawah nutrisi dari pola cahaya keemasan itu. Tulang roh bukan lagi tulang, melainkan secara bertahap meleleh menyatu dengan pola cahaya keemasan di sekitarnya. Secara bertahap menjadi seperti air, berubah menjadi cairan emas dalam jumlah besar, mengembun menjadi bola cahaya raksasa mengambang 3 meter di depan Qian. Dada Ren Sui bertahan dengan getir. Rasa sakit yang tiba-tiba meningkat hampir membuatnya pingsan, tapi pikirannya dipenuhi dengan dorongan yang diberikan kakeknya serta keterkejutan atas pengorbanan. Kakeknya terus-menerus merangsang jiwanya untuk bertahan secara paksa, tapi berapa lama ini bisa bertahan? Bom bola cahaya itu terkondensasi dari 6 tulang roh Angel Suite, serta semua pola emas menghantam Qian Ranger seperti meteor yang mengejar bulan. Pada saat itu, semua cairan mengalir di sepanjang lekuk tubuhnya, menyelimutinya sepenuhnya. Pada saat itulah rasa sakit yang tak tertandingi tiba-tiba menyerang jiwa Qian Rangers. Dalam sekejap jiwanya mengeluarkan suara yang hancur. Rasa sakitnya berlipat ganda lagi, dan bahkan jika kemauan Reng sedikit lebih kuat, dia masih tidak bisa bertahan. Ini sudah berakhir. Qian Rensui hanya merasakan retakan muncul di jiwanya, dan terlebih lagi retakan ini menyebar dengan cepat seolah-olah dia akan runtuh di detik berikutnya. Apakah sudah berakhir seperti ini? Pada akhirnya saya masih belum bisa menjadi dewa malaikat. Keengganan menggerogoti hatinya seperti semut. Tidak, saya tidak ingin gagal seperti ini. Saya ingin sukses, saya ingin sukses, berteriak dengan panik di dalam hatinya, tetapi masih tidak bisa menghentikan jiwanya dari kehancuran. Dan pada saat yang sangat kritis ini, tiba-tiba sosok ketiga muncul di jiwanya. Musik. Dua sosok yang muncul sebelumnya adalah Bibi Dong dan Kiano. Mereka juga telah membantunya membentuk dua obsesi, dan dengan demikian melewati dua kesulitan dia mengerti bahwa meskipun dia membenci Bibi Dong dan kakeknya sangat penting di lubuk hatinya, tapi selain mereka apakah ada orang lain yang bisa membuat obsesi di hatinya? Sosok ketiga ini siapa sebenarnya itu? Mungkinkah baginya ada seseorang yang lebih penting daripada kakeknya dan Bibi Dong? Sosok ketiga secara bertahap menjadi jelas di benaknya. Itu adalah seorang pria muda, rambut biru panjang menutupi punggungnya, mata biru yang salker. Salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Sepertinya bisa melihat melalui segala sesuatu yang dipenuhi dengan cahaya kebijaksanaan yang mendalam. Sosok rampingnya mulia dan anggun, di depannya sebuah harpa diam-diam melayang. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping membelai sinar harpa denting tajam berubah menjadi melodi sempurna yang meresap ke dalam jiwa Qian Ranger seperti suara kehancurannya itu. Dia bagaimana mungkin dia kejutan Qian Rens tidak bisa lebih besar lagi. Dia mengerti dengan jelas bahwa semakin banyak obsesi muncul di hatinya, semakin penting orang ini baginya. Ini juga mengapa dia tidak mengerti siapa lagi yang akan muncul setelah Qian. Dalil dia percaya bahwa di dalam hatinya kakeknya sudah menjadi orang yang paling penting, tetapi pada saat ini dia akhirnya mengerti bahwa sangat-sangat lama sekali orang lain diam-diam memasuki hatinya, dan pada saat yang sama dia juga mencap dirinya di bagian terdalam hatinya, dan dia sebenarnya hanya diam-diam muncul pada saat ini membentuk obsesi ketiga yang membantunya melewati kesengsaraan ilahi. Qian Rensui sangat ingin menangis saat ini, jiwanya sudah sangat lemah. Dia bahkan ingin menyerahkan segalanya di depannya, tapi harta yang terus-menerus meresap ke dalam hatinya membantunya sedikit demi sedikit menghapus jejak jiwanya yang hancur. Pria itu selalu memiliki senyum tipis di wajahnya dengan anggun, dan anggun memainkan harpa seolah menceritakan pikirannya kepada Qian Ranger. Cahaya menyala tubuhnya sendiri muncul di jiwa Qian Reng. Tubuh telanjang berjalan selangkah demi selangkah menuju pria yang memainkan harpa dengan ringan. Di kedalaman jiwanya adalah sumber jiwanya, dan sumber jiwa ini juga ditarik oleh pria yang memainkan harta itu. Pada saat ini semua rasa sakit yang gatal sepertinya berkurang. Air mata mengalir di wajah yang terkondensasi dari sumber jiwa Qian Ranger. Bibir vermilionnya terbuka tercekik oleh isak tangis-tangisan. Kenapa kamu? Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini, dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.